Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mengulas buku digital marketing bab 5, yaitu mengenal toko-toko. Di mana toko-toko ini adalah uh, setelah kemarin kita membuat toko sendiri, hari ini kita membuat toko online, tapi sudah ada web yang menyediakan tempatnya, tinggal kita mengisi, memvariasi isinya, seperti itu. Itu milih antara buat toko sendiri atau kita menggunakan toko yang sudah ada, itu tergantung daripada tujuan daripada usaha kita masing-masing ya. Tentu semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya, dan tentu ada plus minusnya seperti itu. Nah, toko-toko sendiri adalah merupakan salah satu aplikasi ya, suatu web yang menghadirkan platform solution untuk penjual online dalam mengelola tokonya. Fiturnya adalah Tokotok membantu penjual online untuk membuat website atau domain pribadi dengan berbagai pilihan tema template yang sudah disediakan Tokotok. Jadi untuk memudahkan kita ya untuk membuat toko kita semenarik mungkin. Dapat dikatakan Tokotok merupakan sebuah layanan yang menyederhanakan proses membangun toko online. Jadi di bab sebelumnya kita membuat toko online sendiri itu kan memerlukan waktu yang lumayan lama. Terus kita harus berpikir bagaimana memvariasi produk kita, dan kita juga harus mengawasi toko kita, memastikan bahwasanya toko kita bisa diakses, bisa digunakan, bisa dibuat untuk jual beli seperti itu. Tentu keuntungan kita menggunakan toko seperti ini, toko yang sudah ada, toko online yang sudah ada, kemudian kita tinggal mengisinya adalah kita pertama kita tetap memegang kendali penuh ya toko online kita. Ketika kita menggunakan fitur membangun toko online dari bawah, itu tentu pertama kita memegang kendali penuh toko online yang kita buat seperti itu. Berbeda ketika kita menggunakan suatu platform seperti ini. Yang kedua adalah tidak bergantung pada pihak ketiga, dan ketiga adalah kemungkinan margin laba yang lebih besar. Ketika kita menggunakan fitur-fitur atau web yang sudah menyediakan toko online ini, tentu keuntungan kita mungkin dibagi atau mungkin seperti apa perhitungannya. Tapi di sisi lain ketika kita membangun toko online dari nol, itu kita juga selain kita mendapatkan margin laba yang lebih besar, tapi kita juga memerlukan biaya untuk mengawasi tokonya, serta waktu untuk kita memastikan toko tersebut bisa diakses, bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah kerugian ya. Kerugian ketika kita menggunakan toko online yang kita bangun dari bawah adalah ya tentu memakan banyak waktu ya. Kalau kita tidak punya tim dalam satu toko kita, tentu ini akan memakan banyak waktu, banyak tenaga. Kemudian sistem yang harus kita bangun berbeda dengan kita menggunakan fitur-fitur seperti ini. Kemudian kedua adalah diperlukan banyak investasi atau uang banyak keluar, modal banyak keluar untuk membuat suatu website ya. Dan terakhir ada dibutuhkan kemandirian ya. Dibutuhkan kemandirian untuk kita mengelola toko tersebut. Ketika kita membangun toko online itu benar-benar dari bawah, dibuat sendiri, itu perlu kemandirian gitu. Selanjutnya kita kenalin yang namanya Tokotok ini, solusi daripada kita menggunakan toko online. Pertama-tama adalah kita masuk ke websitenya ya. Ini adalah websitenya Tokotok seperti ini. Kemudian jika Anda belum memiliki akunnya, Anda bisa klik daftar gratis ya. Daftar gratis ini sebentar. Anda bisa klik daftar gratis. Nah, ketika Anda klik daftar gratis, maka Anda akan dihadapkan pada tampilan seperti ini ya. Ada email, kata sandi, nomor HP, nama toko, dan lokasi toko Anda. Dan selanjutnya mungkin Anda akan diberi pertanyaan untuk pertama ada saluran penjualan, ada kategori bisnis yang mungkin Anda geluti, kemudian rata-rata pendapatan, dan nama akun Instagram. Tapi ini opsional ya sifatnya.
Setelah kita mengisi identitas dengan benar, saatnya kita setelah kita masuk ke dalam akun Tokotalk kita juga bisa menambahkan produk ya. Kita mulai menambahkan produk, mendesain produk, dan kemudian mendesain toko maksudnya, dan juga memvariasi pilihan produk kita. Mungkin kita bisa memberikan diskon pengiriman, ataupun yang lain. Tambahkan 3 produk ya, kita mulai tambahkan 3 produk. Kita juga bisa mengintegrasikan melalui Instagram, Shopee, dan ataupun upload dari S. Tentu yang ini mungkin fitur premium ya. Kita harus update toko kita. Tambahkan produk, kita namakan produk misal sepatu kulit. Kemudian kodenya kita ikuti ini aja. Kemudian barcode, nggak usah ya. Barcode, kemudian sepatu kulit asli. Kita tambahkan foto produk, upload album. Seperti itu kita masukkan. Nah, ini mohon maaf ambil dari Google ya, sebagai contoh saja. Kemudian sepatu kulit kita masukkan. Kita masukkan deskripsi ya daripada produk Anda. Nah, kita bisa memberikan pilihan nih, produk kita ini tampilkan ke semua orang, hanya reseller, atau kita bisa sembunyikan dulu. Kita juga bisa memberikan tentukan tanggal ditampilkan gitu, atau atur tanggal rilis. Yang menjadi pembeda apa? Ketika tentukan tanggal ditampilkan, maka produk akan tampil sesuai tanggal yang sudah kita tentukan. Jika atur tanggal rilis, itu pada produk akan ada, tetapi tidak bisa dibeli, tidak bisa diklik sampai tanggal rilis yang sudah kita atur. Seperti itu perbedaannya ya. Kita coba, kita tidak usah dulu ya menggunakan ini, kita nanti sesuai pilihan Anda aja nanti waktunya, karena tentukan tanggal tampilkan nanti, kalau besok menunggu besok. Kita juga bisa menggunakan video produk ya. Di sini barangkali kita melakukan review produk terhadap produk kita bisa menuliskan linknya di sini. Nah, kemudian manajemen produk, ketersediaan produk, kita bisa memilih gunakan stok, selalu ada stok, selalu pre-order, atau waiting list. Gunakan stok ini adalah kita nanti akan menuliskan jumlah stok yang ada di produk kita. Dan misal produk itu habis, maka akan langsung tertulis produk itu habis. Kita gunakan stok tersedia gitu aja. Label kostum untuk melabeli atau tulisan tampilan pada produk kita. Produk akan dikirim 24 jam ya. Setelah untuk memberikan keterangan aja, ketika tidak ada stok habis terjual. Lihat lewat inventaris. Detail produk, harga misal 150.000, harga eceran tidak, harga pokok tidak usah, berat 1 kilo ya, 1 kilo, panjang 15, nah gitu aja. Jumlah tidak usah, jumlah kali tidak usah, varian tidak usah, lihat pilihan lain. Nah, kita juga bisa ini ya, menentukan bahwasanya harus ada DP atau enggak gitu. Dan sisanya kemudian tersedia kondisi pengiriman ya, tersedia untuk semua area pengiriman atau tersedia untuk semua pengiriman, seperti itu. Nah, kemudian kita klik simpan nih. Simpan. Produk ada. Kita harus mengedit inventaris. Sebentar. Ada 10 gitu aja. Ini untuk memastikan atau memberitahukan bahwasanya produk ada. Masuk. Kita saatnya kita mendesain toko kita ya. Kita melakukan ubah desain, kemudian nah ini adalah tampilan kalau di HP, tampilan kalau di laptop, tampilan penuhnya. Kita tampilan kalau di laptop aja ya. Dasus choice. Nah, ini produk kita udah tampil nih yang kita upload tadi. Kita klik menu, tampilkan menu di
Oke, ini untuk menampilkannya ya. Mungkin hanya beberapa yang bisa kita edit ya. Sini. Either logo dan nama toko. Nah, ini untuk merubah ini atau logo penuh. Hanya nama toko saja atau sembunyikan semuanya. Ini pantasnya ini ya, bagus ya. Nah, kita juga bisa memberikan logo toko. Kita klik upload atau gambar gratis yang disediakan oleh toko toko ini. Oke, ini udah ada. Oke, sudah selesai. Kita udah upload. Kita bisa memberikan pengumuman juga nih, promo Juni untuk mengisi ini. Promo Juni. Itu kan promo Juni. Sorry. Oke. Kita juga bisa memberikan tampilan latar ini ya. Warna seperti apa gitu. Kemudian warna kita bisa mengganti font juga. Icon custom. Kemudian tampilan produk mau seperti apa nih? Karena ini produknya cuma satu ya, jadi tidak bisa kita. Oke, di halaman juga kita bisa mengedit yang mau tampilkan tuh apa aja sih? Apa home, produk aja, begini jadinya kecil, atau detail produk. Jadi dia akan geser-geser seperti itu. Nah, akan geser-geser. Kita home aja, kembali ke home. Selanjutnya kita akan bisa mengisi gambar ini ya. Nah, kita harus bisa mengisi gambar ini atau kita klik gambar gratis. Kita pilih baju-baju ini. Menarik. Juga bisa mengisi ini. Subjudul segera. Oke. Juga bisa mengedit ini. Oke. Gambar sampul ya untuk mengisi sampul ini, dan ini bisa diklik nantinya. Oke, next kita bisa mengedit nama toko atau perlihatkan customer apa enggak. Nah, ini untuk mengganti ini. Selanjutnya ada informasi toko. Untuk kita memberitahu nih rating toko, rating tokonya, kemudian informasi toko apakah kita hapus apa enggak nih, rating, info toko gitu. Kita juga bisa mengedit tampilan untuk produk ya, bisa ditambahkan flat, kolase terlalu besar ya, atau grid, mungkin tampilan original saja. Kita juga bisa mengatur nih ketika produk kita banyak, ini bisa diatur produk terbaru ataupun tampilan seperti apa, perlihatkan label atau sembunyikan label. Oke, kita perlihatkan label ya, tersedia seperti itu. Oke, selesai kita mengatur toko ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik simpan dulu. Oke, tutup. Kita kembali. Kita juga bisa mengganti template ya terkait dengan toko online kita, mau yang mana, ini atau seperti ini, atau yang sesuai yang kalian. Mungkin hampir sama ya, rata-rata hampir sama semuanya ya, karena ini masih menggunakan fitur yang bukan premium, jadi ya adanya seperti ini, seperti itu. Next, mungkin kita penasaran ya hasil toko kita seperti apa sih. Nah, kita klik lihat toko saya ini ya, lihat toko saya. Bentar. Toko saya. Nah, ini kita kopikan aja, copy, terus kita akan masuk ke toko kita seperti itu. Nah, seperti yang tadi kita buat ya, ada promo Juni, punya order now. Ini belum bisa diklik karena tidak ada akses untuk ke sana. Nih, kemudian ada untuk bisa geser-geser juga, masih ini area. Oke, sudah jadi ya, karena ini toko yang sudah ada kemudian kita isi hampir udah 90%, toko kita udah jadi. Oke, beberapa penjelasan kita akan menjelaskan ke bagian yang sebelah kiri ya, fitur-fitur yang ada di sebelah kiri. Pertama ada order. Jadi ini untuk memantau segala orderan yang masuk, orderan yang tertunda, ataupun orderan-orderan yang mungkin jika kita kebanjiran order
barangkali ada yang kelupaan untuk dikirim seperti itu. Nah, di sini ada produk juga untuk memantau inventaris produk kita. Misal ada yang mau habis, nah ini kita bisa cek di sini ya. Oke. Nah, kita juga bisa memilih produk unggulan untuk bisa mengatur strategi penjualan produk kita. Selanjutnya ada diskon. Nah, kita juga bisa memberikan diskon, baik itu diskon produk ataupun diskon pengiriman. Coba kita klik tambahkan diskon untuk produk ya, ada diskon otomatis di mana ketika dia check out langsung mendapatkan diskon. Kemudian ada kode diskon, jadi mereka harus menginputkan kode diskon dulu baru dapat diskon. Oke, kita ada diskon otomatis, coba klik dulu. Nah, sini ada contoh diskon yang bisa kita gunakan. Kemudian detailnya seperti apa, apakah diskon harga atau persentase atau plus barang gratis, mesti beli ini akan dapat apa gitu misalnya. Kemudian harga diskon maksimum, kemudian minimal pembeliannya, berarti ada syarat dan ketentuan diskon bisa kita atur juga, apakah tanpa syarat, jadi bisa digunakan terus, apakah pembelian minimal atau jumlah barang minimal. Kita juga bisa memberikan flash sale ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Selanjutnya adalah kita bisa mengatur batasi penggunaan diskon. Yang selanjutnya adalah kita juga bisa mengatur produk diskon ini untuk produk yang mana, apakah semua produk atau produk-produk terpilih atau kesemuanya kecuali beberapa produk, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengatur diskon pengiriman terhadap produk kita, jadi ada diskon produk, ada diskon pengiriman. Nah, kita masuk ke fitur yang toko online ini, dimana yang toko online ini adalah untuk mengatur domain ya, domain daripada toko online kita. Kalau toko kita ini tidak premium, maka ada depannya ada ini, toko.ly/source choice. Jika kita akan menggunakan paket premium, maka tidak ada ininya, toko.ly nya, maka langsung source choice gitu. Menarik. Nah, kita juga bisa mengganti favicon ya. Favicon itu kode ya, ini logo yang sebelah ini. Judul website kita bisa mengganti ini judul websitenya. Kita ganti toko source choice. Oke, kita simpan. Kata kunci untuk memberitahu mesin pencarian di internet ya, sehingga memudahkan toko kita tuh ketemu. Jadi kita akan simpan. Oke, kemudian kembali kita ke customer. Nah, customer ini kita untuk mengatur database customer. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberikan diskon ataupun pemberian membership seperti itu. Di toko-toko ini juga bisa terintegrasi dengan Shopee. Tapi sepertinya harus menggunakan fitur premium. Menarik. Kemudian kita juga ini pengaturan untuk ini ya, metode pembayaran. Kita bisa mengatur di sini. Kemudian metode pengiriman. Nah, ini ada si cepat dan lain-lain. Kita bisa atur semuanya. Oke, kembali. Kita lokasi ya. Kita di mana sih lokasinya? Nah, ini lokasinya di sini. Kemudian staff, siapa saja yang bisa mengakses toko kita, dashboard toko online kita gitu. Pengaturan admin, order. Ini lebih ke manajemen ya, manajemen tokonya bisa kita atur lewat pengaturan, kemudian preferensi seperti itu. Kemudian statistik ini untuk melihat laporan penjualan toko kita secara singkat gitu. Terakhir kalau misalnya kita butuh data Excel, kita bisa tinggal klik statistik kemudian laporan. Nah, sudah data laporan keuangan, untung berapa, penjualan tanggal berapa, kita bisa klik di sini kemudian klik ekspor. Seperti itu. Terakhir kita ingin lihat ya toko kita seperti apa tadi setelah kita edit. Oke, menarik. Nah, kita bisa klik di sekarang. Nah, jumlah satu sih ya. Kalau kita klik satu, produk kita rancang ya. Order sekarang. Oke, seperti itu pembahasan
dan pengulasan tentang mengenal tokoh-tokoh ini di bab mengenal tokoh-tokoh ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.